tahu sirokum ngomong tuh kamu puji kamu puji bukan kamu menghuni kamu tak pikiran aja sanggup badan-badan mereka penampilan mereka wa inna lamun yang guru yang diberi pada Musa tasma mulikulihim kamu akan mendengar kata-katanya enggak, kata-katanya mengusulkan memikat kata mengusul ujung banyak ngomong ujung ke kalau tidak siapa orang-orang ini siapa ketika kamu melihat mereka bentuk umum dengan penampilan mereka badannya kalau dia lihat atletis dan demikian juga sebaliknya omongannya mereka karena urusan ada seperti kayu yang semendi kayu ini bisa dikira dalam tapi nanti kalau sandarannya diambil maka akan hancur akan ambilnya ya sambungan juga di bodong itu merasa ulah satu-satu saya nanti suara ala ini tinggi mereka orangnya sensitif, orangnya landep selalu juga selalu berusaha ketika ada orang ngomong kayak rasanya wajib kayak rasanya wajib seperti itu jadi kalau itu menarik sekali Lumul antu mereka adalah musuh-musuh maka itu hati-hati kau kalau mau bukan naik Allah akan membunuh mereka karena mereka selalu mengingkari selalu menolak ajaran-ajaran yang baik meskipun digunakan amal berkali-kali mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perilaku orang-orang munafik yang ayatnya kita baca tadi surah Al-Imran 1:40 tiga ya. Jadi ini virus yang sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada virus corona. Virus corona tidak bisa kalah dunia. Sampai hari ini masih dihantui oleh bahaya virus ini. Padahal virus ini yang paling berbahaya. Virus apa? Virus mematikan. Dan dia akan virus bisa menular kepada siapapun. Kalau sudah terkena virus ini susah untuk disembuhkan. Maka yang tadi nama orang mukmin seperti ini kata iman ini la tattakhidhu bitonatan jangan kamu jadikan bitonah teman akrab teman yang jadi badan tidak curhat jangan menjadikan mereka untuk menjadi teman dekat. Yang Allah Ta'ala mu'minah, Allah menjadikan orang mu'min anjir dibalik Quran, menjadikan orang kafir bergabung bermabik jadikan mabik bitonatan bahwa wasun lahu dijadikan teman dekat, teman spesial lalu mereka ibunya ini selain orang mu'min hati-hati jangan berteman kepada siapapun selain kepada orang mu'min yudri'unahum ala sirihim mereka menampakkan sesuatu yang dirasakan bahwa yang meniruna diandai di antara ulat yang guna juga walayat akhoruna an-aman tidak an-baridrorun bilmu'minin jangan berteman dengan sembarang teman carilah teman-teman yang betul-betul beriman bagaimana caranya? Titik-titiknya agar kita tidak boleh memilih teman meskipun dia orang Islam caranya adalah carilah teman-teman orang-orang yang ketika sholat subuh seizingannya sholat subuhnya jamaah atau masjid ini cara bodoh boleh pondok yang betul-betul berikron kebenaran legal ini di dalam beragama adalah boleh pondok yang sholat subuhnya masjid berjamaah tidak kebenaran dari imam insya Allah tidak lagi karena paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh itu yang paling berat yang pertama waktu DPD senang
cuma barang-barang aneh itu yang menyengsarakan kamu. Kalau kamu sekolah, bahwa ini sunnah, dia tepuk tangan, ini kalau kita assalamualaikum mas. Kalau teman-teman belajar muncul tiktok al-baghdad kebenciannya min abahin dari mulut mereka, omongannya selalu loyo bahwa betul-betul kabar pada di dalam dadanya lebih jahat lagi kebenciannya dalam kalian. Mulutnya sudah berpisau, artinya lebih jahat lagi, lebih bahaya lagi. Bagian teman-teman yang tulis seperti lagi menangani lama sebagai al-ayat ini tanda-tanda orang-orang nabi ini itu agar kalian bisa menggunakan akal sehat, tidak memberi buta. Sebentar lagi nanti banyak orang-orang yang akan tampil pindah seperti ini, akan menawarkan dirinya, akan soleh mendadak, karena mereka ingin merayu kita semuanya, dan tentunya kita menjadikan kabulan meneng. Kita dari kabulan sendiri. Ayo mana? Ayo apa-apa ini? Wah, musik dulu kali. Perang salib dulu 200 tahun. Anggapnya Islam kalau Kristen, Islam menang kalah, akhirnya kalah. Ketika muncul Prabu yang namanya Isabila, yang itu widi kerajaan ini Pangeran Ferdinand yang beli Winogro, orang kita Winogro di sini. Yang lagu ini dunia jadi ini dipuji-puji ngomong. Kenapa umat Islam kalah setelah perang 200 tahun? Penyebabnya satu, kelemahan umat Islam bukan karena musuhnya dibagi tiga, karena musuhnya senjatanya lengkap, buatan, karena musuhnya bolanya oke. Memang betul berada, tapi bukan itu yang menyebabkan kekalahan umat Islam. Penyebab kekalahan umat Islam satu, apa? Dunia. Selama umat Islam itu dunia tidak akan menang. Bolak balik kalah terus. Mana sih itu? Itu yang menang bukan menang. Masing-masing yang berada di sini yang dukung malah membantu itu. Jadi kalau masalah artinya kenapa dunia ini mereka katanya dijual, saya dijual. Masing-masing kita jangan menjadikan bisorkan Tuhan setia tempat yang tidak curhat. Min bunyiku selain orang mukmin. Mereka akan selalu memilih kamu susah, memilih kamu menderita dan susah. Tapi mereka senang kalau kamu menderita. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah itu harisun alaikum, harisun ma'an itu. Ini cuma yang sejati. Rasulullah itu azizun alaihi ma'anitum. Nek mukae waktu ma'anitum. Sampai di sini terakhir. Ini kajian, tidak sekedar pengajian. Kalau kita ingat ini, yang berapa? Yang bisa tahu waktu ma'anitum. Apa bedanya? Sama-sama anik tum ma'anik tum maka aku apa itu kalau dirakan bismillah tentang betul apa? Bismillah kelematan seperti mana barang anik tum yang kamu menderita apa cara belum telah datang putusan dari jenis kamu sendiri pada suami azizun berat terasa alaihi olehnya azizun bertoyong banget alaihi atasnya
dia mentoyong, dia terasa berat. Siapa yang datang kepada kita? Rasul yang datang kepada kita. Apa yang dibentoyongi? Mana itu penderitaan kamu? Jadi Rasulullah itu sangat berat hatinya, berat rasa olehnya. Penderitaan yang menimpa kalian. Rasulullah sendiri susah kalau kalian, kalau umatnya itu hidupnya menderita. Ini macam. Tapi kalau kamu nafik tadi, waktu itu mereka senang banget. Mana itu penderitaan yang menimpa kamu. Kalau di hati itu berat terasa terhadap penderitaan yang kamu alami. Kalau yang orang nafik, dia senang banget kalau kamu menderita. Ada gitu kan? Oke. Kalau benar alhamdulillah. Mantap apa? Gadis. Ini yang harus kita jadikan teman. Yang betul-betul setia, lahir batin. Kok badatil bagdo telah nyata tanpa kebencian. Min apa itu? Jika dia ngomong dengan lisannya tanpa guna-guna kebencian. Padahal yang bersifat di dalam hatinya kebencian yang ada di dalam hatinya agar lebih besar lagi. Lebih besar kebencian yang masih tersimpan di dalam hati. Tapi kalau tadi suruh mengharap sangat menginginkan alaikum kepada kalian untuk berbagi hatinya ilmu ini adalah orang-orang mukmin, roh umur, roh ilmu maha santun dan maha sayang. Tapi kalau orang munafik lisannya omongannya betul benar, hatinya lebih lagi yang masih tersimpan di dalam hatinya. Antum mulai mulai untuk inunabia kita dibeli baik dalam hukum kodu amanah. Itulah mereka doa guna untuk kamu, doa kamu senang kepada mereka, kamu mendukung, kamu simpati kepada mereka. Walau dan tidak yuhibu dia cinta, yuhibu kamu cinta. Kamu cinta kepada mereka, padahal mereka tidak mencintai kamu. Awal itu mendukung menolong pada dia, tidak simpati kepada kita. Hanya lagi dia alami saja. Waktu itu nabil kita dibeli dan kamu bertanya gimana kepada kita. Mereka tidak. Hanya alami dilami saja gimana. Baik dalam hukum dan ketika dia ketemu dengan kamu, kalau amanah yang mengatakan nabi itu beriman, saya juga beriman, ini mengaji mas. Aku ini jumatan yang tolong orang ada kamu yang nanti. Itu lagi kandung hukum sana. Jadi selalu kata-katanya itu diperbuat ambil hukum. Karena ambil itu kalau kayak kamu mau sama orang. Jadi kalau orang itu tenang. Ada yang menjadi yang sedikit ini. Lalu ini ambil itu orang itu. Lanjut, maksudnya kalau kayak ahli permukaan ini puncak keadaannya tapi mau gimana? Itu ciri-ciri bunga-bunga sifat kemunafikan. Kalau orang mungkin tak butuh ketiba kawasan, wes. Tapi kalau ada virus-virus munafik, ketiba kawasan, pasar mas. Saya kami ini orang mungkin. Aku mau coba ujiannya. Jadi masih sekolah itu nanti kan benar. Nanti kapan? Jadi oke. Yang itu jadi kapan? Jawab. Nanti akan kebetulan. Karena ciri-ciri orang munafik itu romulan masa menampakkan, memperlihatkan bahasa jadi tengel mengerti. Bahasa halusnya mereka karya mengerti. Salah satu ciri dia cerita dengan sesuatu yang tidak ditanya. Orangnya kau tekan mungkin kau dulu. Kenapa kau benci bumi? Kau benci bumi biar dia mengakui keberadaannya. Baiklah aku pun ketika dia ketemu dengan kamu, kalau amanah dia mengatakan bahwa dia tidak beriman. Baiklah kalau aku alaihi anami, tapi karena kalau dia tidak berarti saat punya bukan tadi, mereka membuat jarinya. Artinya mencek atau sendiri kan minat berarti karena kemarahannya. Ulmu begitu itu matilah kamu dengan kemarahan kamu. Inallah alim tidak jujur, Allah Maha tahu apa yang berada di dalam hati. Di awal Al-Baqarah, baca lagu dari Imam Qalu amanah. Ketika kalau ila saya ini qalu inna ma'akum inna mustaqim.
qila lahum aminu kama amanan nas qalu aminu kama amanas sufaha. Kalau dia tidak boleh ngajar orang, apalagi kepada orang, dia mengatakan aku bukan ngaji kepada orang yang ada kan, bukan pengajian kalau orang cilik-cilik kan. Anu juga amalan sufaha, apakah kalian pemerintah aku lebih mas seperti iman dimana orang sufaha, orang yang orang Allah ini tahu sufaha, apalagi lah yang pun jangannya itu sufaha dia sendiri, tapi dia tidak mungkin. Baik kalau lagi nama kalau dia orang beriman, kalau amanah dia menyatakan bahwa kami juga beriman. Baiklah walau ila saya ini kalau dia kembali kepada setan. Siapa setan mereka? Teman-temannya itu, komunitasnya, ukurannya. Anggaran gerakan seperti setan. Padahal dia tentunya manusia. Ketika kembali kepada gengnya, kepada gerombolannya, setan-setannya, dia mengatakan inna aku tetap setia kawan dengan kamu. Kalau mau ke teman-temanku ngaji di kono, kok ke teman kumpulan, inna anakmu mustahil. Itu kok mau tahu kami betul kok dia mudah untuk ditipu, mudah untuk dibeli. Inama ali muslimin namun kami semuanya sudah tipu untuk menghina mereka, merendahkan mereka. Ini terus mengaplikan yang mau tugasnya, anggotanya semakin hari semakin banyak, dan itu lembu sekali, semakin terjadi. Salah satu yang diminati mereka sebaiknya populer, terkenal, serba tahu, serba dihargai, dihormati. Ya kalau banget tersinggung besar ketika dia tidak dihormati, ketika dia ditinggalkan. Ini mengatakan imannya betul-betul iman yang kosong, iman kualitas luhur. Karena semua yang kita adalah penilaian manusia yang sangat membahayakan. Intan tasbun hasanatun rasukum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Ini ditulis yang lain. Wal siddati adawatan karena sangatnya permusuhan, sangat bencinya. Kalau melakukan kufar wal munafiqina, orang kafir dan munafik, ini juga sisi mata uang kafir dan munafik itu tidak bisa dipisahkan. Saking sangat bencinya, sangat besar permusuhannya. Kafir munafik di satu sisi, kemudian memilih kepada orang mukmin. Bisu umma yusibul mu'minina min khairin min rabbihim. Dia selalu menjelaskan kepada orang mukmin apa yang menimpa mereka dari Rabbnya. Ilmanul tamsaskum menimpa kepada kamu kasanun kebaikan. Kalau kamu mendapat kebaikan, tasukum mereka menjelaskan. Kalau kamu mendapatkan kesenangan, mereka malah susah. Susah ketika melihat orang senang, senang ketika melihat orang susah. Berarti musib hukum saja pun kalau kamu mendapatkan bencana, musibah, kecelakaan, ya bro, mereka berbahagia, mereka gembira, mereka bergembira. Kalau ada temannya mendapatkan nikmat, dia sedih, susah, bingung, sakit hati, sering. Tapi kalau temannya mendapatkan bencana, mendapatkan musibah, waktu berusaha misalnya, mereka malah gembira ya, suka ya. Apa obatnya? Solusinya ikhlas itu jika kamu sabar. Maka tahu dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kalian kepada Allah. La yadurrukum, la yadurrukum, turun hukum istirahatnya. Kain hukum yang mereka, tipu budaya mereka, saya akan begitu. Inna wa ta'ala min Allah bima melawan orang yang mampu yang mereka kerjakan pun meliputi, menguasai sangat meliputi, sangat mengetahui. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, virus ini sangat berbahaya dan dia bisa menimpa siapa saja. Semakin tinggi imannya, maka virus ini nanti akan mengundang teman-temannya untuk menyerang orang yang beriman. Kemudian di akhir zaman ini susah sekali dibedakan mana yang imannya presiden, mana yang imannya sudah dipadukan dengan kemunafikan. Sebetulnya dia orang kafir, tetapi kekafirannya dibungkus dengan keimanan. Hati mereka sudah mati, sehingga dinasihati ke seorang mempan. Kita ya berhenti mantu-mantu, tetapi sama sekali tidak akan ada nasihat yang akan diikutinya. Hatinya sudah mengeras seperti batu, bal asad takos bahkan lebih keras. Dan tokoh-tokoh seperti ini, orang-orang seperti ini
Dan itulah yang sangat dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melawan, untuk menghadapi orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir jelas mereka sembunyi, mereka kesatria. Tapi kalau orang kafir ini tujuannya mereka begitu halusnya, begitu santunnya, akan tapi menyimpan kafiran yang luar biasa. Dan saya yakin tidak akan ada di kalangan orang-orang yang betul-betul kepingin menjadi Muslim yang sejati, yang mereka sungguh menunjukkan benar bisa terkontaminasi dari sebab-sebab kemunafikan. Kemunafikan ini dimulai dari sesuatu yang sederhana. Maka hati-hati. Dulu pernah sampaikan di sini, orang yang suka berbohong, meskipun bertanda, tidak boleh bohong, meskipun bertanda. Apalagi serius. Tidak boleh menipu meskipun itu undangan, apalagi tenanan. Yang disampaikan, meskipun dengan binatang kita tidak boleh menipu. Kita nanti walau pada binatang tidak, walau pada pencipta binatang, pemilik binatang, yaitu Allah. Kita orang bodi, mulai pakai merok, dari juga titipan. Maksudnya, ini virus kecil ini nanti bisa masuk di dalam hati, kemudian nanti dia akan berkembang biak, termasuk pada kucing tidak salah apa-apa, diusir dan sebagainya. Kalau kita ketemu kucing, ketemu ayam, ketemu binatang apapun, itu bukan kebetulan. Di dunia ini tidak ada makhluk yang namanya kebetulan, tetapi semuanya adalah atas kudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin Allah, atas kehendak Allah. Orang yang selalu tidak kepada Allah, ini akan tertanam di dalam hatinya. Apapun yang dialami, yang dihadapi, langsung nyambung kepada Allah. Dan itu adalah menjadi solusi. Yang punya panjang berarti jalan, yang punya marah itu jadi marah. Itu apa ada di alatina amalu kata main untuk mungkin cerita. Alatin baik dan main untuk artinya menjadi tenang, tidak kerokok, tidak andal, tidak kecewa. Ketika masalah apapun yang dihadapi langsung disambungkan iman kita, disambungkan keyakinan kita, disambungkan iman kita kepada takdir Allah, pada kudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membutuhkan hati yang bersih, yang sehat, yang bisa untuk melakukan seperti yang dia katakan. Nah, salah satu penyakit yang paling berbahaya, yang susah untuk dia mengatasi masalah tadi adalah ketika ada virus kemunafikan di dalam hati. Udah, jujur saja, apa dan enggak. Dan mungkin itu ayat orang kok. Mungkin kita bodoh, alhamdulillah. Tiba-tiba kita pintar, lebih baik kita bodoh. Betul? Tiba-tiba kita suka, pilih. Ya ada begitu. Pilih suka. Senang orang kita. Tiba-tiba kita pintar, pilih. Pilih pintar, pilih bodoh. Pilih kita ngambil bodoh. Nah kita juga, yang katanya pintar. Nah kita juga, yang katanya suka. Daripada kelihatannya mewah tapi dilatih ini mengambil dia hanya sibuk untuk menampilkan yang bukan dirinya. Penampilannya yang ditampilkan bukan dirinya yang asli, karena dia akan selalu menipu. Yuhati unan nasa. Gimana ayatnya? Yuhadi'una Allah al-ladina amanu wa ma ya'ta'una illa anfusahum wa la ya'lamun. Wa munafik yuhadi'una Allah, menipu Allah. Allah ada ditipu. Wadalina amanu, dan juga orang-orang beriman. Kalau dia tidak berani menipu Allah, maka dia akan gampang untuk menipu orang beriman. Wa ma ya'ta'una illa anfusahum wa la ya'lamun. Dan tidak ada yang tertipu kecuali dirinya sendiri, tapi dia tidak sadar. Dia sedang menipu dirinya sendiri, menampilkan dirinya bukan yang sebenarnya, menampilkan penampilan yang bukan aslinya. Yang penting ngomong kabur, kurang menghargai. Yang dia demo besar ngomong, dipanggil nyicip, dan kita mendereng. Nah kita mendereng apa ngomong? Mungkin nyawang sing kabur orang melu bantu, cicilan, diwak ini mau, cicil untuk membangun penampilan. Baik penampilan pribadi, penampilan keluarga, penampilan gengsi. Cuma kita bukan dari mulai beneran gengsi, beneran aku ya, enggak kejalan. Halo, ini orang apa ya? Yang malu juga kejalan. Pada
punya 100 sekarang mau nggak ada. Makanya mencicil utang itu ya. Mencicil utang. Kita sedikit orang yang aktif ini ingin. Ketika mau masuk ambil awal. Jadi kita ngaji di rumah kita kan. Kita ngerti nanti bukan ngaji kira orang juga tempat magani. Untuk menampilkan dirinya yang tidak sesuai dengan keadaannya. Bapak Ibu yang berarti yang ingin saya katakan di sini, orang mabek mungkin ada sebagiannya. Jadi kalau mereka punya kepentingan mereka luar biasa, sekarang sudah mulai main mereka untuk pilgub dan pilgub itu sudah melihat di mana-mana. Padahal belum punya apa-apa itu sudah. Kalau mau jaga desa itu sudah berapa pelanggaran. Misalnya bagi mana-mana belum punya. Yang sekarang ini dia tahu. Tidak nak harga itu. Halo. Yang harga itu sih sebenarnya. Gimana berkomen ini? Untuk memperbaiki hak, untuk memperbaiki keimanan kita masing-masing, jangan sampai tertipu. Ini sudah mulai kata kemana-mana, sudah mulai membalang seluruh kekuatan dari durasi paling atas sampai paling bawah ini sudah mulai digerakkan. Padahal belum apa-apa yang sudah mulai masalah itu. Jadi kalau mulai orang menggunakan hati, jadi kalau kita tidak fokus kepada saya atau kepada berkor, nanti benar akan terseret sedikit demi sedikit. Mereka mengatakan ini adalah untuk sarana dakwah. Sejarah sudah mengatakan tidak pernah Nabi dakwah dengan politik, tidak pernah Nabi dakwah dengan ekonomi, tidak pernah Nabi dakwah dengan militer. Nabi dakwah sendirian, ijentil sendirian. Ketika Nabi jadi Rasul ijen, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Kemudian bagi istrinya yang berhukum Nabi Islam, kemudian sepupunya Nabi Islam Nabi Nabi Thalib dan berkembang. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Al-Quran ini sendiri. Tidak dengan ilmu yang lain. Karena Nabi membangun negara dasar di seluruh dunia sampai ini belum ada yang menandingnya. Membangun negara, sahabat Nabi orangnya yang sekolah politik di luar negeri. Sahabat Nabi tidak ada yang punya ijazah ekonomi dari Eropa, nggak ada. Betul, betul. Kemudian panglima perangnya tidak punya ijazah kuliah. Program ini luar negeri itu ijazah sebagai politikus tidak ada. Tidak punya insinyur yang bisa membangun, nggak ada. Nah ini apa-apa punya orang itu ijazah luar negeri, jadi mau biasa, jadi mau cilik. Kalau kata gue ijazah itu ijazah luar negeri. Padahal sahabat Nabi satu pun orangnya yang sekolah dengan Inggris, dengan Amerika, dengan Jerman nggak ada. Jadi semakin sekolah yang negeri, orang yang semakin muda dan semakin bermati. Tapi ini sekolah amat material sore kita dengan kuning. Sekolah urusan madrasah sore, orang-orang yang oleh manusia. Tapi Allah pasti lebih mengerti. Sampai bukan dengan itu tidak berharap tidak akan ini. Tidak yakin ini sama sekali untuk dan tidak membentengi kekayaan kita satu-satunya yang iman sehingga tidak ternodai oleh hiruk-pikuk dunia.